Baik, hari ini kita mau belajar buku ISPS ya. Berhubung buku sains sudah habis, sudah kita tuntaskan. Kita lanjut ke buku ISPS halaman 61. Silakan diambil dulu. Oke, halaman 61 ya, mengenai topiknya benda langit atau siang dan malam. Oke. Baik, kita mulai ya karena sudah pukul 8:02. Ya, topiknya adalah siang dan malam. Sekarang pukul 8:02, berarti ini pagi hari. Nah ya, cahaya matahari sudah mulai kelihatan atau nampak ya. Kamu bisa kan lihat dari ventilasi jendela, ada nggak sinar matahari yang masuk ke dalam rumah? Ada, sehingga kita bisa melihat semua yang ada di permukaan bumi ini, ya kan? Bisa melihat sesuatu yang mau kita lihat. Nah, ya. Nah, sekarang pelajaran siang dan malam. Pelajaran bab 4 ini adalah bab terakhir di semester 2. Artinya ini adalah materi terakhir. Nah, di buku ISPS halaman 61, ya kan? Nah, jadi tolong disimak ya, tolong disimak bab terakhir ini. Oke. Baik, kita mulai saja. Oke, tolong dibaca oleh Partogi. Silakan dibaca Partogi. Baca yang kuat ya, yang jelas. Silakan. Di langit tampak terang, matahari terlihat pada siang hari. Pada malam hari, langit gelap. Langit menjadi gelap karena tidak mendapatkan matahari. Pada malam hari, kita dapat melihat bulan. Kita juga dapat melihat bintang berkelap-kelip. Matahari, bulan, dan bintang adalah benda langit. Oke ya, matahari, bulan, dan bintang katanya adalah benda langit. Terima kasih Pak Togi. Selanjutnya dibaca oleh Hizkia Yutaka. Silakan buka halaman 62. Matahari adalah benda langit. Bentuk matahari seperti bola raksasa. Matahari memancarkan sinar matahari juga memancarkan panas. Matahari pagi tampak terbit di sebelah timur. Sinar matahari pagi tampak ke kuning
kekuningan. Baik, terima kasih. Sudah 2 orang yang membaca ya. Jadi sebelum Miss lanjut, Miss mau panggil sekali lagi ya siswanya untuk baca. Oke. Saya panggil Renat. Renat Jonathan. Kamu ulangi Renat dari halaman 61. Ya, kamu ulangi dari halaman 61 Renat. Silakan. Pada siang hari, langit tampak terang, matahari terlihat pada siang hari. Pada malam hari, langit tampak gelap. Langit menjadi gelap karena tidak mendapat sinar matahari. Pada malam hari, kita dapat melihat bulan. Kita juga dapat melihat bintang yang berkilap. Matahari, bulan, dan bintang adalah benda langit. Lanjut di halaman 62. Matahari. Matahari. Matahari adalah benda langit. Bentuk matahari seperti bola raksasa. Matahari memancarkan sinar, matahari juga memancarkan panas. Matahari pagi tampak terbit di sebelah timur. Sinar matahari pagi tampak kekuningan. Ya, thank you ya. Oke, good. Saya akan mengulang lebih rinci ya. Didengarkan dulu ya, tidak boleh main-main dulu ya. Fokus dulu di layar komputernya. Oke, Jailin, dibuka saja di halaman 62. Kita mau belajar mengenai matahari. Nah, ya, disimak dulu. Saya akan menjelaskan dari awal. Ya, dengarkan. Matahari, inilah gambar matahari pada saat pukul 8. Sekarang pukul 8 lewat 8 menit. Kamu nanti bisa melihat sendiri dari ventilasi jendela kamu ada sinar terpancar dari si matahari. Nah ya, sehingga semua permukaan bumi yang dapat sinar ya itu terang. Nah, tapi bagian bumi yang tidak mendapat sinar itu nanti waktunya malam. Makanya kalau di luar negeri biasanya di negara Inggris kita di sini pagi, mereka di sana malam karena daerah sana tidak mendapat sinar matahari seperti ini. Oke, Brian, dengarkan. Matahari itu adalah benda apa? Benda apa? Benda langit. Ya, benda langit si matahari ini. Bagaimana bentuknya? Bentuknya itu seperti bola. Bola yang bagaimana? Bola raksasa, berarti besar ukurannya. Seperti bola bumi kamu, tapi dia lebih besar lagi. Oke? Bisa ya, Vincent? Miss lanjut. Ya, diperhatikan. Nah, ini dia gambarnya. Dipancarkan semua sinarnya, sehingga lapisan permukaan bumi terlihat terang. Oke? Matahari itu katanya memancarkan. Memancarkan apa, Krisela? Memancarkan sinar seperti lampu senter. Seandainya misalnya rumah Krisela dengan Vincent itu sedang mati lampu, gelap ya, seperti malam ya, gelap. Tapi tiba-tiba Krisela sama Vincent itu mengambil senter,
hidupkan lampunya. Nah, terang ya, ada sinar ya. Ada sinar senter terang ya. Nah, seperti ini kira-kira. Jadi, matahari itu intinya memancarkan sinar. Nah, matahari juga memancarkan panas. Iya, Miss, benar. Pukul 9 saja udah kelihatan panas, Miss. Nah, jadi selain sinar, dia juga apa? Memancarkan panas. Harus diingat ya. Diperhatikan Alodia. Sean, perhatikan dulu, oke? Saya ulangin ya. Selain matahari itu memancarkan sinar, dia juga memancarkan panas. Kalau tidak percaya, kamu keluar rumah deh, keluar pintu. Apa yang kamu rasakan? Kalau sudah pukul 9 jam 10 pagi, Miss, aduh Miss sudah keluar panas matahari. Nah, teriknya ya kan? Oke, tapi kalau masih pukul pagi ini masih bagus untuk panasnya atau sinarnya ya untuk pertumbuhan tulang kamu. Oke, kita lanjut. Perhatikan lagi ya. Matahari pagi, ini pagi ya, pukul 8 lewat 11 menit pagi ya. Matahari pagi tampak terbit. Terbit itu muncul. Nah, munculnya itu posisinya di sebelah timur. Jangan sampai salah ya. Matahari itu terbitnya di sebelah timur. Sinarnya, sinar matahari pagi, warnanya kekuning-kuningan, seperti warna kuning-kuning emas. Nah, ya, coba intip dari ventilasi. Miss Aja di sini sedang mengajar kamu ini. Miss sudah lihat loh dari jendela sekolah masuk sinar matahari. Nah, kebetulan kita belajar mengenai matahari. Jadi Miss lirik, oh iya benar ada sinarnya masuk dalam kelas kita. Nah, kebetulan tidak jauh dari ventilasi jendela sekolah. Jadi langsung dia ya. Matahari pagi tampak terbit di sebelah timur, diingat ya, warnanya itu tampak kekuning-kuningan katanya. Emang iya. Oke, next. Dengarkan lagi ya. Benda langit, matahari benda langit ya. Benda langit merupakan sebutan dari seluruh benda yang ada di langit atau luar angkasa. Saya ulangin. Benda langit merupakan nama ya, sebutan atau nama dari seluruh benda yang ada di langit atau luar angkasa. Yang bagaimana itu luar angkasa, Miss? Ini gambarnya, perhatikan. Inilah posisi luar angkasa kita. Ruangnya hampa, gelap, kecuali ada cahaya bintang-bintang. Nah, posisi bumi di mana? Posisi bumi itu jaraknya cuma dari dia posisinya 3 planet ya, nomor 3. Kemudian tidak jauh dari matahari. Nah, ini adalah planet Malam dan ini adalah matahari yang paling besar. Inilah namanya luar angkasa. Sudah tahu luar angkasa? Oke ya. Selanjutnya saya mau tampilkan gambar bumi. Ini adalah planet bumi. Nah, kita makhluk hidup ya, tinggalnya di sini karena di bumi ini ada udara yang bisa kita hirup untuk bernapas, ada air karena manusia butuh air untuk minum. Ada kehidupan hanya di planet bumi yang hangat suhunya. Oke? Kira-kira seperti inilah luar angkasa. Ini adalah astronot, orang pintar yang bisa datang ke bulan. Nah, ya, jadi kamu juga bisa menjadi astronot asal mau rajin belajar. Oke? Asal punya ilmu. Ya, ini adalah planet bumi, ini astronot. Ya, tiba di bulan. Inilah luar angkasa. Kita lanjut ya. Ada berbagai macam benda langit. Nah, dengarkan. Ada berbagai macam benda langit. Tadi sudah dibaca oleh temannya di halaman 61. Apa saja benda langit itu? Misalnya matahari, bumi, bulan, bintang, dan komet. Ya.
Di buku ada. Saya ulangin. Ada berbagai macam benda langit. Nanti saya tanya ya, masih ingat nggak yang saya bilang ini? Benda langit contohnya apa? Matahari, bumi, bulan, bintang, dan komet. Sudah tahu? Saya ulangin. Benda langit contohnya adalah matahari, bumi, bulan, bintang, dan komet. Oke? Nah, ini adalah matahari, benda langit. Ya. Kemudian ini adalah planet bumi, benda langit juga. Ini adalah bulan. Bulan merupakan benda langit. Ini adalah bintang. Nah, ya bintang. Bintang merupakan benda langit. Dan ini adalah komet yang ada di luar angkasa. Benda langit juga. Oke. Sekarang Miss menjelaskan matahari di halaman 62. Matahari, jadi posisinya seperti ini. Nah, matahari ini disebut sebagai tata surya, pusat dari seluruh si planet. Jadi si matahari ini dikelilingi si planet. Nah, ya, planet ini mengelilingi si pusat ini, ya, si matahari. Oke. Ingat ya, matahari itu bentuknya seperti bola raksasa. Ya, jadi posisi planet bumi ini tidak jauh dari si matahari. Kita lanjut. Matahari merupakan salah satu bintang yang berada di tata surya dan menjadi pusatnya. Nah ya, saya ulangi sekali lagi. Matahari merupakan salah satu bintang yang berada di tata surya dan menjadi pusat dari semua si planet bumi. Planet di luar angkasa ya. Jadi inilah yang besar, inilah si pusat tata suryanya. Nah ya, jadi semua planet ini mengelilingi atau sesuai orbit, berotasi ya, tapi sesuai orbit jalurnya sehingga tidak tabrakan karena sudah ada orbitnya. Ya, oke. Inilah bumi. Posisi ketiga adalah bumi. Ini adalah pusat tata surya, yaitu matahari. Oke. Matahari adalah bintang yang punya massa dan gravitasi terbesar dibandingkan bintang-bintang lainnya. Matahari termasuk bintang karena, didengarkan dulu ya, duduk yang bagus dulu ya, duduk tertib, dengarkan, saya ulangin. Matahari termasuk bintang karena dapat menghasilkan energi cahaya sendiri. Jadi kalau ada pertanyaan misalnya, coba kamu beri alasan mengapa matahari itu termasuk kelompok bintang. Jawabannya adalah karena dapat menghasilkan energi cahaya sendiri. Oke? Saya, nah seperti ini. Si matahari ini bisa menghasilkan energi dengan sendirinya. Bayangkan saja kalau cahayanya masuk ke permukaan bumi, kita saja sudah di bumi aja sudah panas ya, sudah terik ya, apalagi langsung ke dalam si matahari ini. Wah, mungkin sudah terbakar ya. Nah, sinarnya saja sudah sampai ke bumi, kita sudah merasa gerah, ya, panas, terik. Ya, kebetulan Indonesia ini cuacanya atau musimnya musim panas. Oke. Matahari merupakan bintang yang tentunya memiliki cahaya sendiri. Karena matahari berperan sangat besar bagi kelangsungan tata surya kita. Ya. Oke. Nah, inilah posisi matahari ini.
Cahaya matahari dibandingkan bintang yang lain terasa lebih cemerlang. Jadi cahayanya itu kalau sampai ke permukaan bumi, semua benda-benda atau bagian permukaan bumi itu bisa kita lihat, bisa kita nampak. Kita bisa melihat gunung, kita bisa melihat sungai, kita bisa melihat pohon-pohon, ya. Karena apa? Karena cahaya matahari dibandingkan bintang yang lain terasa lebih cemerlang, lebih terang dia. Oke, jadi kalau dia terbit di sebelah timur, lihat kita sudah masuk atau sibuk dengan kegiatan pagi, yaitu sudah pukul 7 waktunya mandi, pergi sekolah. Nah ya, karena sudah pagi, sudah terang. Oke, waktunya bangun sekolah, begitu kan? Oke, kita lanjut. Hal itulah yang menyebabkan pada waktu siang hari kita tidak dapat melihat bintang selain matahari. Nah, ya. Kalau siang hari bisa lihat bulan, Grace, Princesa, bisa nggak kamu lihat bulan siang hari? Bisa. Bisa atau tidak? Tidak bisa. Miss, bulan itu kita bisa melihat malam, benar nggak? Iya. Kalau siang hari bisa lihat bintang tidak? Bisa lihat bintang siang hari? Hah? Tidak. Bintang itu, Miss, kita bisa melihatnya pada malam hari. Nah, kenapa? Karena yang Miss bilang tadi, kalau sudah pagi sampai siang, ya, cahaya matahari itu dibuat terang semuanya. Bahkan kita nggak bisa melihat bulan, karena kita bisa melihat awan, ya kan? Nah, bisa melihat matahari karena cahayanya itu sangat terang benderang, ya. Nah, ya, kita bisa merasakan sinar paginya sangat baik untuk tubuh. Anak-anak kalau pagi itu bangun, ya, kamu harus berjemur di bawah sinar matahari pagi. Pukul 8, pukul 9, sebentar saja ya. Karena baik ini untuk kesehatan juga ya. Matahari adalah bintang terdekat. Dengan siapa? Dengan bumi. Karena bumi posisinya adalah jarak ketiga dari planet yang lain. Nah ya, saya ulangin. Matahari adalah bintang terdekat dengan bumi. Oke, besar sekali ya matahari ini. Matahari berbentuk bola yang berpijar. Matahari berbentuk bola yang berpijar. Nah, baik. Sekarang Miss mau menjelaskan manfaat si matahari bagi bumi. Apa manfaat matahari bagi bumi? Mau tahu jawabannya? Nah, dengarkan ya. Dengarkan, fokus. Kamu bisa merasakan kok di rumah dan sehari-hari kamu. Apa sih manfaat matahari bagi kamu? Selama ini kamu sudah masuk ke SD 1. Ada manfaatnya ya. Ada beberapa manfaat matahari bagi kehidupan. Biasanya kehidupan itu hanya di planet bumi. Ingat ya, kehidupan hanya ada di planet bumi. Yang pertama, sinar matahari itu berguna untuk mengeringkan pakaian. Jadi kalau mamanya mencuci baju, misalnya hari ini Grace pergi, kemudian pakaian kamu itu kan kamu yang udah kamu pakai kan kamu cuci tuh, masuk ke ini ya, kamar mandi ya, dibersihkan kan. Nah, jadi pakaian itu kan wajib dikeringkan. Nah, jadi gunanya sinar ini, dia bisa mengeringkan pakaian yang kamu pakai. Akhirnya kering deh pakaiannya. Nah, jadi sinarnya saja bisa mengeringkan pakaian. Itulah kegunaan yang pertama. Banyak kegunaan matahari ini. Ya, apalagi manusia yang ada ilmunya bisa memanfaatkan sinarnya lebih dari ini. Oke? Ilmuwan. Oke? Nah, ini hal yang sangat mudah.
Ya, jadi bisa diingat ya, oh sinar matahari itu manfaatnya bisa mengeringkan pakaian. Kamu bisa cek sendiri nanti. Lihat bagian halaman belakang rumah. Mama sering tiap hari jemur pakaian kan. Kenapa di luar? Karena di luar tuh kan panas, ya kan? Apalagi jam 12 siang terik-teriknya. Kamu mau jemur apa aja bisa kering. Mau jemur selimut, mau jemur bantal yang sarung bantal yang basah itu, atau bantal sekalipun bisa kita jemur, ya kan? Bisa jemur apalagi bed cover atau sepatu basah yang kamu cuci kamu jemur bisa kering sepatunya dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya sinar matahari membuat bumi menjadi terang. Ini sudah pasti ya. Sinar matahari membuat bumi menjadi terang. Contohnya hari ini, kamu bisa melihat semuanya, bisa melihat jalan, bisa melihat rumah, bisa melihat tumbuh-tumbuhan. Ya, ini adalah sinar matahari pagi yang sudah terbit dari sebelah timur. Oke, seperti ini. Wah, sudah terang. Waktunya pergi sekolah, begitu ya? Oke. Nah, ini nuansanya sangat indah sekali, udaranya sangat sejuk. Kalau masih pagi, udara sangat sejuk dan sinarnya juga bagus untuk kita, tulang kita ya. Apalagi pukul 8 pagi yang bilang untuk pertumbuhan tulang dan gigi. Sinar matahari pagi ya. Panas yang dihasilkan dari matahari menghadirkan suhu yang ideal bagi planet-planet yang ada di tata surya kita. Oke, saya ulangin. Panas yang dihasilkan dari matahari menghadirkan suhu yang ideal, suhunya hangat, ya, bagi planet-planet yang ada di tata surya kita. Selanjutnya, cahaya matahari juga membantu kelangsungan semua makhluk hidup yang ada di bumi. Contohnya apa? Tanaman membutuhkan cahaya matahari untuk melakukan fotosintesis. Nah, jangankan kamu yang mau pertumbuhan tulang dan gigi ya, ternyata cahaya matahari itu bisa membantu tumbuhan untuk melakukan fotosintesis, pertumbuhan tumbuh itu sendiri. Nah, jadi si tumbuhan ini istilahnya fotosintesis. Dia butuh cahaya untuk tambah tinggi. Tumbuhan kan pasti akan bertambah tinggi, ya kan? Karena kita butuh daun untuk konsumsi. Karena kita butuh makan sayur. Nah, ya. Jadi kalau tidak ada matahari mana mungkin dia bisa tumbuh tinggi. Ya, pohon yang besar saja membutuhkan sinar matahari untuk melakukan fotosintesis. Oke? Iya. Selanjutnya, matahari juga berperan atau berfungsi sebagai pemersatu planet-planet yang ada di tata surya. Karena adanya matahari, planet-planet bisa mengitari orbitnya dengan baik. Orbit itu maksudnya susunannya, sehingga semua planet ini tidak saling bertabrakan. Makanya ada butuh orbit, jalurnya. Kalau kamu misalnya begini, misalnya di jalan raya tuh, nah sebelah kanan mobil, sebelah kiri sepeda motor. Tapi kalau jalurnya campur-campur kan saling tabrakan. Nah ya, itulah gunanya ada rambu-rambu lalu lintas supaya tidak saling tindih, ya kan? Jadi jalur jalan tuh bisa lancar. Sama seperti ini juga. Orbitnya itu jalur, jadi semua si benda-benda langit ini tidak saling tabrakan. Sesuai dengan orbitnya. Tadi mengerti? Saya? Oke, selanjutnya iklim dan cuaca yang kita miliki di bumi juga dipengaruhi oleh matahari.
Misalnya cuacanya hari ini panas, kemudian besok cuacanya hujan, begitu ya. Karena cahaya matahari juga kita bisa mendapatkan pencahayaan yang cukup dan bisa membedakan antara siang dan malam. Ya, saya ulangin. Karena cahaya matahari itu bisa mendapatkan pencahayaan yang cukup dan bisa membedakan antara siang dan malam. Jadi kalau cahaya matahari pagi artinya sudah pagi ya kan. Nah, kalau kita sudah menjelang sore, matahari kan terbenam tuh di sebelah barat, artinya sudah menjelang malam. Inilah gambarnya. Ini suasana di pagi atau siang hari. Ini adalah suasana malam hari. Kan berbeda ya. Ya kan? Kalau malam hari ini sudah gelap, ada bintang, ada bulan ya. Tapi nggak ada mataharinya, Miss. Iya, mataharinya itu dia muncul di permukaan bumi yang mendapatkan sinar. Karena kan bumi kan berputar tuh. Berputar kan 1 kali 24 jam berputar. Nah, putaran bumi, belahan bumi yang mendapat sinar matahari itulah yang disebut pagi hari atau siang hari. Namun bagian bumi yang tidak mendapatkan sinar akan mengalami malam hari. Makanya kita bisa menjumpai bulan di atas langit malam, kemudian bintang-bintang begitu ya. Oke, baik. Sebelum Miss posting ya, ini sudah lewat 32 menit, berarti 8 menit lagi waktunya. Saya mau panggil beberapa siswa untuk jawab pertanyaan. Mudah pertanyaannya ya, berkaitan dengan matahari. Siswa panggil Jekonia dari kelas 1A. Halo Jekonia. Yes, Miss. Oke, Jekonia, dengarkan pertanyaannya, Miss mau tanya sedikit. Dengarkan ya. Benda-benda apa, pada saat malam hari, kita bisa melihat apa, Jeko? Bulan dan bintang. Iya. Kenapa kita hanya bisa melihat bulan dan bintang? Kenapa matahari ini tidak nampak? Karena langitnya Kenapa kita hanya bisa melihat matahari hanya di pagi dan siang hari? Kalau sudah malam mataharinya ini udah nggak muncul lagi. Kenapa? karena langitnya sudah gelap, Miss. Oke, jadi begini jawabannya ya. Langit menjadi gelap karena tidak mendapat sinar matahari, gitu ya. Oke, thank you Jekonia. Good, jawabannya sudah bagus ya. Selanjutnya saya mau panggil Kafel. Kafel. Yes, Miss. Oke, Kafel dengarkan pertanyaannya. Sebutkan contoh-contoh dari benda langit. Apa saja contoh benda langit? Matahari, bulan. Contohnya apa? Bisa diulangin? Yang pertama? Matahari. Yang kedua? Bumi. Yang ketiga? Bulan. Oke, yang keempat? Bintang. Bintang. Yang terakhir? Kamu tahu ini apa? Namanya? Yang terakhir? Komet. Inilah gambarnya. Nah, ya. Thank you, Kafel. Satu orang lagi. Saya mau panggil Adera Ashifa. Yes, Miss. Adera. Adera, ya, Miss mau tanya ini sangat mudah sekali pertanyaannya. Dengarkan.
Matahari bentuknya seperti Rasa. bola raksasa. Wah, sangat besar sekali ya Adera. Thank you Adera. Miss mau panggil siapa lagi ya? Oke, Perlin Valencia. Boleh, Perlin. Ya, Miss. Oke, dengarkan ya. Miss mau tanya sedikit saja. Oke. Selain matahari memancarkan sinar, katanya, matahari juga memancarkan apa ya, Perlin? Panas. Wah, panas. Jadi panas matahari itu bisa menghangatkan bumi. Oke, good ya. Good job sekali pertanyaannya. Terima kasih, Perlin. Selanjutnya saya mau panggil Owen. Halo, Ya, Miss. Owen. Good morning. Good morning, Miss. Oke, dengarkan kembali pertanyaan Miss. Miss mau tanya sedikit saja ya. Coba Miss mau tanya, matahari itu terbitnya itu di sebelah mana ya? Timur, Miss. Sebelah timur. Berarti matahari terbenam di sebelah mana? Selatan. Matahari terbit di sebelah timur. Ya kan? Terbenam di sebelah Barat. barat, baru benar. Diingat ya. Terbit di sebelah timur, terbenam di sebelah barat. Nah, ya jangan salah-salah lagi loh. Thank you. Baik. Waktunya sudah mau habis. Jadi sekian dulu dari Miss.